Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa, yang telah memimpin kita melewati hari demi hari dengan selamat. Kini kita di sini bersama-sama menghayati persekutuan bersama Tuhan. Bersyukur atas rahmat dan keselamatan yang telah Allah berikan. Kepemimpinan Gideon yang berdasar pada iman dan ketaatan kepada Tuhan membuat dirinya dipercaya orang. Gideon tidak menggunakan kekuasaannya untuk menekan orang, melainkan bekerja sama memenangkan peperangan. Gideon tidak mengandalkan atau memamerkan kekuatannya sendiri, melainkan bekerja sama dengan orang-orang yang dapat dipercaya, serta melibatkan Tuhan dalam setiap rencananya. Bangsa Israel menang karena Tuhan yang berperang. Marilah kita awali ibadah menghadap Allah dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih-Nya besar atas kita. Dengan berdiri, menaikkan kidung pujian, Kidung Jemaat 14 bait 1 dan 2, muliakan Tuhan Allah. Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayang-Nya. Kami datang kepadamu, kami datang kepadamu, bersyukur sebulat hati karena kasih-Mu besar. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia kepada kami. Engkau melihat semua kekurangan dan kelemahan kami, dan Engkau juga yang mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena kesempatan hari ini kami mau menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Hadirlah ya Tuhan, dan kuduskanlah ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya, serta karuniakan Roh Kudus-Mu yang akan meyakinkan kami akan berkat yang kami terima melalui ibadah ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Umat silakan duduk. Umat Tuhan, mari secara gilir ganti kita membaca Mazmur Pujian dari kitab Mazmur pasal 4 ayat 2 sampai dengan 9 yang menyatakan, apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Umat, kita nyanyikan Kidung Jemaat 300, bait 1 dan 2, andaikan Yesus kau bukan milikku. Andaikan Yesus kau bukan milikku, dan tak kau berikan darah-Mu bagiku,
Umat yang Tuhan Yesus kasihi yang berada di rumah masing-masing, baik orang tua maupun anak-anak, pada malam hari ini kita akan bersama-sama membaca dan mendengar firman Tuhan dan merenungkannya bersama-sama. Karena itu sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Karena itu kami sadar benar bahwa kami tidak mampu untuk mengerti apa yang akan kami baca dan kami dengar kalau Tuhan sendiri tidak membimbing kami. Untuk itu Roh Kudus membimbing kami supaya kami dapat mengerti firman Tuhan pada malam hari ini. Dan kiranya oleh kuasa Roh Kudus kami dimampukan juga untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan, berfirmanlah kepada kami karena kami siap untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk berdiri, untuk bersama-sama kita membaca dan mendengar firman Tuhan sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Hakim-Hakim. Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat 15 hingga ayat ke-25. Hakim-Hakim, kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat 15 hingga ayat 25 yang menyatakan, segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel, lalu berkata, bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Sesudah itu dibaginyalah ke-300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru, demi Tuhan dan demi Gideon. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala. Maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita ke arah Zerera,
sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Kemudian dikerahkanlah orang-orang Israel dari suku Naftali dan dari suku Asyer dan dari segenap suku Manasye. Lalu mereka mengejar orang Midian itu. Gideon menyuruh juga orang ke seluruh pegunungan Efraim dengan pesan, turunlah menghadapi orang Midian dan dudukilah segala batang air sampai ke Bet-bara dan juga sungai Yordan. Maka semua orang Efraim dikerahkan, lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Bet-bara, juga sungai Yordan. Mereka berhasil menawan 2 raja Midian, yakni Oreb dan Zeb. Oreb dibunuh di gunung batu Oreb, dan Zeb dibunuh dalam tempat pemerasan anggur Zeb. Mereka mengejar orang Midian itu, lalu mereka membawa kepala Oreb dan kepala Zeb kepada Gideon di seberang sungai Yordan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan di malam hari ini. Yang berbahagia ialah kita semua yang membaca dan mendengar firman Tuhan dan yang melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kita patut bersyukur bersama-sama pada malam hari ini atas segala penyertaan Tuhan yang kita boleh alami dalam perjalanan kita di tengah-tengah kondisi yang memang masih memprihatinkan. Saudara-saudaraku, semua ini karena kasih karunia Tuhan. Kita boleh ada dan boleh beribadah bersama-sama. Ini semua karena kasih karunia Tuhan. Dan karena itu tidak ada kata lain kecuali syukur kepada Tuhan. Kitab Hakim-Hakim yang berisi kisah dari suatu zaman sejarah Israel sebelum bangsa itu menjadi suatu kerajaan. Itulah zaman antara pendudukan Kanaan dan berdirinya kerajaan Israel. Dan Hakim-Hakim bercerita tentang bagaimana kehidupan umat setelah Yosua mati. Maka apa yang terjadi dengan orang-orang Israel? Mereka menyembah berhala. Mereka tidak lagi bertauhid pada Allah. Mereka tidak lagi mengandalkan Allah. Beribadah bukan lagi kepada Allah, tapi kepada Baal. Dan karena itu Allah menghukum mereka, saudara-saudara. Tapi saudara-saudara, pada saat ini, di tengah-tengah kondisi yang ada saat ini, di lingkungan kita masing-masing, malam ini kita diajak untuk mau memperhatikan. Yang saya mau katakan kepada kita bahwa ajaran utama dari kitab Hakim-Hakim adalah bahwa hanya dengan setia kepada Tuhan, umat Israel dapat bertahan terus. Kalau tidak setia, mereka tidak bisa bertahan. Apabila mereka meninggalkan Tuhan, maka Tuhan akan menghukum mereka. Namun dalam masa yang demikian pun Allah selalu bersedia untuk menolong mereka. Allah bersedia untuk menolong mereka kalau mereka sadar juga. Nah, Allah adalah Allah yang penuh kasih, sekaligus adalah Allah yang adil juga. Ia mengasihi, tetapi ia juga memperlakukan umatnya secara adil. Dan umat diminta untuk adil. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, judul renungan kita malam ini menarik sekali. Kerjasama berbuah manis. Kerjasama berbuah manis. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, bersama-sama kita pada malam hari ini disuguhkan kepada kita
sebuah judul kerjasama berbuah manis. Penanganan COVID-19 di Surabaya misalnya. Ibu Risma, Wali Kota Surabaya, berada dalam keadaan yang sulit. Dia sudah berusaha agar kondisi Surabaya akan semakin baik. Itu menurut cerita. Ternyata rupanya dia tidak bisa bekerja sendiri. Ibu Wali Kota Surabaya, yaitu Ibu Risma, tidak bisa bekerja sendiri tanpa ditopang oleh seluruh masyarakat di Surabaya. Begitu juga di DKI Jakarta. Pak Gubernur kita, Pak Anies, tidak bisa bekerja sendiri tanpa topangan dari semua masyarakat di DKI Jakarta ini. Pak Presiden tidak bisa berjalan sendiri tanpa topangan dari para menteri dan semuanya. Harus ada kerjasama. Dan rupanya kerjasama, menurut judul kita, kerjasama berbuah manis. Kalau ada kerjasama, maka hasilnya juga akan baik. Saudara-saudaraku, umat yang Tuhan Yesus kasihi, dikatakan bahwa apa yang terjadi di Surabaya, Dr. Sudarsono dari IDI menanggapi apa yang dilakukan oleh Ibu Risma, Wali Kota Surabaya, dengan sujud. Dia menuturkan bahwa tindakan Ibu Risma yang bersujud itu menunjukkan sosok istimewa dan punya tanggung jawab yang besar. Ibu Risma sudah berusaha semaksimal. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebaikannya, usahanya itu tidak ditopang oleh seluruh masyarakat. Nah, karena itu hasilnya rupanya masih banyak yang masih positif dalam kaitan dengan COVID-19. Artinya bahwa poin yang penting adalah kerjasama. Semua elemen harus bekerja sama. Kalau tidak mungkin. Apa yang terjadi dengan bacaan kita, saudara-saudara, kalau kita baca di dalam Hakim-Hakim? Saya mau persingkat, saudara-saudara. Kalau kita lihat bersama-sama, kalau kita mulai perhatikan dari ayat yang pertama dan seterusnya, sebelum perikop kita, khususnya dalam ayat yang kedua. Dalam ayat yang kedua dari Hakim-Hakim pasal yang ke-7 dikatakan, Hakim-Hakim 7 ayat yang kedua, dia berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang pertama hanya kehadiran dan tindakan Allah dapat memastikan kemenangan bagi umatnya. Allah dapat bekerja dengan perkasa melalui sejumlah kecil orang yang penuh pengabdian. Dan karena itu harus ada kerjasama antara manusia juga dengan Allah. Umat Israel itu khususnya dengan Allah. Bukan dengan keperkasaan, dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Itu bisa kita baca dalam Zakaria 4 ayat 6. Yang kedua, saudara-saudara, kesiagaan dan pengabdian rohani, bukan jumlah besar, adalah sangat penting bagi Allah. Bukan itu, tapi bagaimana mengandalkan Allah, penyerahan diri pada Allah. Mengandalkan Allah, bukan mengandalkan diri sendiri. Yang ketiga,
Sumber daya dan kekuatan utama kita untuk menghadapi semua tantangan hidup dapat dijumpai di dalam Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa kekuatan utama kita dalam menghadapi semua tantangan itu ada pada Allah. Artinya penyerahan diri pada Allah, mengandalkan Allah, kita mampu untuk menghadapi tantangan demi tantangan itu. Yang keempat, kesombongan akan keberhasilan. Misalnya, oh itu karena saya dan lain-lain sebagainya. Coba nanti lihat kalau bukan saya dan seterusnya. Kesombongan ini akan mengakibatkan kegagalan, kehancuran. Dan harus diandalkan adalah Tuhan, Allah sendiri. Apa yang kita baca, saudara-saudara? Ketika mendengar isi mimpi salah seorang tentara musuh beserta penafsirannya, Gideon rupanya mengimani itu, bahwa Allah akan memberikan kemenangan kepadanya. Dan karena Gideon mengimani itu, maka dia mengikuti apa yang Allah inginkan itu. Kita melihat strategi Gideon dengan begitu efektif. Tentu Tuhan yang telah mengajarkannya, dan karena dia mengandalkan Allah, maka hasilnya juga lain daripada yang lain. Intinya saudara-saudara, ada kerjasama, baik Gideon dengan Allah maupun Gideon dengan pasukannya, dengan orang-orang Israel. Ada kerjasama, apa yang dimintakan oleh Gideon itu diikuti oleh pasukannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan kerjasama itu hasilnya mereka memperoleh kemenangan. Kerjasama dengan Tuhan, bahwa mengandalkan Tuhan, menyerahkan diri pada Tuhan, maka hasilnya mereka bisa nikmati bersama. Kemenangan di tangan Gideon bukan karena hebatnya Gideon dan orang Israel, tapi karena Allah memakai mereka, karena Allah berada di pihak mereka. Saudara-saudaraku, karena itu di dalam ayat 25 dikatakan, mereka berhasil menawan dua raja Midian, yakni Oreb dan Zeb. Oreb dibunuh di gunung batu Oreb, dan Zeb dibunuh dalam tempat pemerasan anggur Zeb. Bahwa dua raja Midian itu dibunuh, itu bukan karena Gideon dan bala tenteranya, tapi karena Tuhan Allah mengambil bagian di dalamnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahkan di dalam ayat 24 dikatakan, dalam ayat 24, Gideon menyuruh juga orang ke seluruh pegunungan Efraim dengan pesan, turunlah menghadapi orang Midian dan dudukilah segala batang air sampai ke Bet-bara dan juga sungai Yordan. Maka semua orang Efraim dikerahkan, lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Bet-bara, juga sungai Yordan. Sekali lagi, kerjasama itu, kebersamaan, itulah yang menghasilkan sesuatu yang sungguh luar biasa, yang manis. Kerjasama harus kita kerjakan bersama-sama. Menghadapi pergumulan kita, menghadapi kesulitan kita, apakah itu di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah kesulitan kita, mungkin dalam jemaat kita ada kesulitan, mesti ada kerjasama satu dengan yang lain. Ada kerendahan hati bersama, ada saling menerima satu dengan yang lain. Bukan mau menonjolkan diri, bukan. Gideon tidak menonjolkan diri. Gideon mengandalkan Tuhan. Dia percaya sama Tuhan. Setelah dia mendengar mimpi dari tentara musuhnya, dia percaya bahwa Tuhan akan melakukan itu. Saudara-saudaraku, bukankah dalam menghadapi pergumulan kita, apakah itu di tengah-tengah pandemi ataupun juga pergumulan-pergumulan kita yang lain, akibat daripada pandemi, ada yang kena PHK, ada yang kesulitan ekonomi, ada juga yang kesulitan dalam usaha-usahanya. Marilah saudara-saudara, apa yang diceritakan lewat Gideon ini, lewat cerita Gideon ini, mau mengajak kita untuk, marilah di tengah-tengah tantangan hidup, kita mau menyerahkan diri pada Tuhan, kita andalkan Tuhan. Bagaimana dengan saudara-saudara sekalian? Bagaimana dengan ibu bapak, warga jemaat GPIB Bukit Moria di tempat masing-masing? Apakah itu anak-anak, orang tua, orang muda?
Bagaimana kita semua, saudara-saudara? Kita baru saja melaksanakan ibadah di gereja pada tanggal 5 Juli kita laksanakan ibadah bersama. Baru dibuka kembali gedung gereja. Memang PKLU dan anak-anak dan PKLU orang-orang tua belum diberikan kesempatan untuk datang ke gereja. Karena masih rentan, masih di rumah. Kita bersyukur bersama. Mari saudara-saudaraku, malam ini saya mau mengajak kita untuk menyerahkan semua persoalan kita pada Tuhan. Tuhan yang akan menyelesaikan. Tuhan yang akan menolong kita. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Majulah sekarang Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Rajamu sendiri, jalan di depan. Majulah iringi panji cemerlang. Majulah laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, tunggu dan tetap. Bagai laskar jaya, gereja maju terus. Di jejak teladan kasih yang kudus, kita satu tubuh yang kudus tanam, satu pengharapan, satu peniman. Majulah laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Umat, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada malam ini. Tuhan berkati kami supaya kami juga boleh melaksanakan firman Tuhan itu di tengah-tengah kehadiran kami masing-masing. Apa yang dilakukan oleh Gideon dan umat Tuhan, kiranya itu juga menjadi bagian kami. Bahwa kami boleh mengandalkan Tuhan dan kemudian kami boleh bekerja sama. Karena kerjasama yang baik akan menghasilkan buah yang manis. Akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Untuk itu kami bersyukur. Ajarlah kami untuk tetap melaksanakan tugas kami bersama-sama, saling menghargai, saling menghormati, tapi benar, tapi melaksanakan kebenaran itu. Kami boleh saling menghargai, saling menghormati, tapi kami tetap melakukannya dalam takut akan Tuhan dan dalam penyerahan diri pada Tuhan. Tuhan sadarkan kami dan ingatkan kami bersama. Malam ini kami berdoa Tuhan untuk gereja Tuhan di seluruh muka bumi. Kami berdoa Tuhan untuk GPIB dengan segala kegiatannya. Kami sudah berada di bulan Juli. Tuhan sertai gereja Tuhan, majelis sinode, bersama-sama dengan unit-unit misioner, mupel-mupel, dan jemaat-jemaat di seluruh wilayah pelayanan GPIB. Baik itu di kota-kota maupun di desa-desa, di daerah-daerah ataupun di pos-pos pelkes. Tuhan berkati dan Tuhan sertai para presbiter, para pendeta, penatua, diaken. Tuhan berkati seluruh warga jemaat. Dan kami berdoa Tuhan untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pemerintah kami, Tuhan berkati. Dan secara khusus kami berdoa untuk pemerintah DKI Jakarta. Kami berdoa agar Tuhan berkati pemerintah DKI Jakarta,
sampai dengan Pak Camat, Pak Lurah, di kelurahan masing-masing, bahkan RW, RT. Tuhan mampukan kami juga untuk menghadapi pandemi ini dengan bekerja sama, saling menopang, saling menghargai satu dengan yang lain, dan tertib untuk melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan bersama oleh pemerintah. Tuhan, kami berdoa kepadamu untuk para korban, mereka yang sedang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah mereka, baik itu dalam kaitan dengan COVID maupun non-COVID. Tuhan berkati dan Tuhan sertai para dokter, para perawat. Tuhan juga tolong mereka. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan, ya Allah kami, bagi jemaat GPIB Bukit Moria, baik itu para pendeta, penatua diaken, dan khususnya para pendeta Herlina Raintung dan keluarga, pendeta Yohanes Tahulending dan keluarga, dan hambamu bersama-sama dengan keluarga. Begitu juga PHMJ, Tuhan sertai dan Tuhan berkati juga penatua diaken, pelkat, pengurus pelkat, begitu juga anggota, bahkan komisi, seluruh anggota jemaat GPIB Bukit Moria. Tuhan sertai dan Tuhan berkati. Orang-orang tua, orang-orang muda, anak-anak kami yang sedang mempersiapkan diri untuk melanjutkan pendidikan mereka, ya Tuhan. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati, ya Tuhan. Pada bulan Juli ini kegiatan belajar mengajar sudah harus dimulai, tapi kondisi ini mengakibatkan mereka harus lakukan itu dari rumah. Tuhan tolong dan Tuhan pulihkan keadaan ini, Tuhan. Biarlah pandemi ini segera pulih, ya Tuhan. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan untuk jemaat Bukit Moria ini. Tuhan berkati dan Tuhan sertai juga keluarga-keluarga yang mengalami duka cita. Pada malam hari ini kami mau berdoa untuk keluarga besar Lumanau, keluarga besar Mangindaan Lumanau, dari sektor 10 ya Tuhan, di mana oma kekasih atau ibu yang tercinta dari Ibu Mangindaan, Ibu Loce Mangindaan Lumanau, Tuhan telah panggil. Tuhan kiranya hibur dan kuatkan seluruh keluarga yang ditinggalkan. Begitu juga yang sakit di rumah sakit ataupun di rumah masing-masing. Orang-orang tua yang sedang dalam kondisi sakit, kami doakan agar Tuhan sertai dan berkati masing-masing. Bapa, kami berdoa kepadamu, kami serahkan anak-anak kami dalam pendidikan mereka. Orang-orang muda yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang mengalami PHK akibat daripada pandemi ini, mereka yang mengalami kesulitan ekonomi Tuhan karena pandemi ini, juga mungkin mereka yang memiliki perusahaan-perusahaan, para pengusaha kecil, pengusaha menengah maupun pengusaha besar, mereka kesulitan juga dalam rangka pandemi ini. Tuhan tolong mereka masing-masing, kiranya mereka juga dimampukan untuk memanage usaha mereka ya Tuhan. Tuhan terima kasih, seluruh kegiatan di tengah-tengah jemaat Bukit Moria kami serahkan kepadamu ya Bapa. Bapa berkati dan Bapa sertai ya Tuhan jemaat kami ini. Kiranya Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan ya Bapa. Ya Bapa, inilah doa kami. Dengar dan sempurnakan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat yang Tuhan Yesus kasihi,
Sebelum kita memberikan persembahan kita dalam ibadah keluarga di malam ini, kami mohon perhatian kita bersama. 1. Persembahan yang Bapak dan Ibu berikan baik dalam ibadah keluarga, persembahan persepuluhan, atau persembahan syukur lainnya dapat diserahkan atau ditransfer ke Majelis Jemaat GPIB Bukit Moria dengan nomor rekening BNI nomor 11760924 atas nama GPIB Jemaat Bukit Moria. Kami mohon setelah Bapak dan Ibu transfer dapat diinformasikan ke kantor Majelis Jemaat ke nomor HP 085310838017 atas nama Saudari Heni Lumili. 2. Dapat juga disetor ke kantor Majelis Jemaat melalui koordinator sektor di sektor pelayanan masing-masing. Terima kasih. Umat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mengingat firman Allah. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Umat, kita nyanyikan nyanyian persembahan dari Kitab Bakti 39, bait 1 dan 2, bukan karena upahmu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya umat manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan Tuhanmu. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah kan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Marilah kita berdiri dan menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Yesus Kristus kepada kami. Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Umat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mengakhiri ibadah ini dan memang liturgi kita akan berakhir. Tapi ibadah karya kita akan lanjutkan di tempat masing-masing, di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu, mari kembalilah dalam kehidupan masing-masing, lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah pujian-puji namanya, berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang,
ketakutan datang menyerang, oleh firman Allah pasti kau menang. Berpeganglah pada janji-Nya, jangan bimbang. Berpeganglah pada janji Juru Selamat, jangan bimbang. Percaya pada janji Tuhanmu. Umat yang Tuhan Yesus kasihi, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan Allah, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, sekarang sampai selama-lamanya.